Ayat-ayat dan bagian firman Tuhan inilah yang diyakini, dipercayai oleh Pastor Andi Simon masih berlaku sampai sekarang, tidak kadaluarsa, tidak expire. Jadi tidak mungkin Pastor Andi Simon lebih hebat, lebih besar dari Yesus. Karena Pastor Andi Simon menyembuhkan dalam nama Yesus. Tanpa Yesus, Pastor Andi Simon tidak berdaya. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 tegas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu ayat yang sering dikutip oleh hambanya Pastor Andi Simon. Roh Kudus mau bekerja pakai sarana apa? Yang penting jangan pernah mempertuhankan, mengkultuskan, mendewakan sarana prasarana. Kita tidak boleh bergeser sejengkal pun, sedikit pun dari orientasi fokus sentral hidup kita kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, Lord, Kurios, Raja, Pemimpin, Penguasa, Pengendali totalitas hidup kita. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan satu ulasan. Menurut saya perlu diberikan respon dan tanggapan kepada pernyataan dari beberapa hamba Tuhan, baik itu sebagai yang junior maupun yang senior. Dalam hal ini secara khusus saya tujukan respon tanggapan ini kepada Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ulasan ini saya beri judul Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH berkata, Pastor Andi Simon lebih hebat dari Yesus dan Rasul Paulus. Benarkah demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam unggahan video dari hambanya Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, beliau mengatakan dengan tegas bahwa Pastor Andi Simon lebih hebat daripada Yesus dan juga dari para rasul, termasuk Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Menurut saya, ini merupakan satu pernyataan yang tidak berdasar. Adapun argumentasi hambanya yang saya hormati Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH menegaskan hal demikian. Oleh karena begitu banyaknya orang yang bersaksi telah disembuhkan oleh Tuhan melalui pelayanan doa kesembuhan in Jesus name yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Bahkan mereka membangun argumentasi, masa tiap hari ada mujizat, ada kesembuhan, ada keajaiban. Yesus saja tidak seperti itu. Rasul Paulus saja tidak seperti itu. Rasul Petrus pun tidak seperti itu. Itulah kira-kira yang menjadi alasan atau argumentasi mereka membuat sebuah konklusi kesimpulan bahwa Pastor Andi Simon lebih hebat dari Yesus dan juga dari para rasul. Benarkah demikian? Saya mau menegaskan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pernyataan yang fantastis dan bombastis, tetapi tidak alkitabiah. Kenapa saya katakan demikian? Dari satu sisi, saya ingin menegaskan, Pastor Andi Simon mustahil, tidak mungkin lebih hebat dari Yesus dan Rasul Petrus maupun Rasul Paulus. Argumentasinya apa? Yang pertama, Pastor Andi Simon ketika melayani untuk mengagungkan, memuliakan, menyembah Yesus. Bahkan Pastor Andi Simon menyembuhkan bukan atas nama dirinya, tapi in Jesus name, dalam nama Yesus. Doa in Jesus name dalam nama Yesus. Ini alkitabiah. Kenapa saya katakan alkitabiah? Saya akan tunjukkan beberapa ayat untuk kita. Lukas pasal 10 ayat 17 dikatakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
ke-70 murid yang diutus oleh Yesus berdua-duaan, ketika mereka mengusir setan-setan dan setan-setan itu takluk kepada murid-murid dengan atau demi nama Yesus. Berarti nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa dalam menaklukkan iblis, setan, penghulu-penghulu di udara, Beelzebul, kuasa-kuasa kegelapan. Alkitabiah. Yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta sesuatu atau apa saja yang diminta dalam nama Yesus, Yesus pasti melakukannya. Tujuannya supaya Bapa di sorga dimuliakan. Jadi kuasa nama Yesus dalam berdoa adalah Alkitabiah. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Artinya Petrus dan Yohanes memiliki kuasa nama Yesus, otoritas nama Yesus, dan demi nama Yesus itulah Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang tiap-tiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah, sekalipun umurnya sudah sekitar 40 tahun, padahal lumpuh sejak lahirnya, bisa berjalan dengan baik, bahkan berdiri, melonjak kegirangan, serta masuk ke bait Allah bersorak-sorai memuji, menyembah, memuliakan Allah. Memang perlu diperhatikan, sejengkal atau seinci pun kita tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan atau berperilaku berbuat seolah-olah bahwa kita yang menyembuhkan. Pastor Rani Simon sering berkata, aku bukan penyembuh, aku bukan sang penyembuh, Yesuslah penyembuh, Yesuslah sang penyembuh. Jangan berharap kepada manusia, termasuk kepada saya yang punya banyak kekurangan dan kelemahan ini, tapi berharaplah kepada Tuhan yang pasti tidak akan mengecewakan dan mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Tegas dan jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melanjutkan di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 11, 12 dan 16 dikatakan demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salom. Coba kita perhatikan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Petrus dan Yohanes, dan mereka keheranan, keterpesonaan, keterpukauan mereka ditepis oleh Petrus dan Yohanes dengan berkata apa? Ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Petrus menolak keheranan mereka bahwa kesembuhan orang lumpuh itu seolah-olah oleh karena kekudusan, kuasa, kesalehan Petrus dan Yohanes. Petrus langsung meluruskan kekeliruan mereka, kepenasaran mereka, keheranan mereka. Akhirnya selanjutnya Petrus berkata 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kepercayaan dalam nama Yesus. Ayat-ayat dan bagian firman Tuhan inilah yang diyakini, dipercayai oleh Pastor Rani Simon masih berlaku sampai sekarang, tidak kadaluarsa, tidak expire. Jadi tidak mungkin Pastor Rani Simon lebih hebat, lebih besar dari Yesus.
Karena pastorani Simon menyembuhkan dalam nama Yesus. Tanpa Yesus pastorani Simon tidak berdaya. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 tegas berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu ayat yang sering dikutip oleh hambanya pastorani Simon. Tapi bagi orang yang suka nyinyir dan kontra, yang tidak mendalami, hanya kenal kulitnya saja, orang itu tidak akan tahu bahwa pastorani Simon sering dan pernah berkata demikian. Pastorani Simon sering berkata, aku ini manusia biasa, punya kekurangan, kelemahan. Aku hanya sebagai alat, sebagai jongos, keset, budak, hamba, doulos Kristus. Tidak mungkin pastorani Simon lebih hebat dari tuannya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang dia puji, tinggikan, agungkan, dan sembah. Jadi dalam hal ini, pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala membuat satu pernyataan yang keliru. Karena mustahil, tidak mungkin pastorani Simon lebih hebat dari Yesus. Karena pusat, fokus, sentral dari berita yang disampaikan oleh pastorani Simon adalah Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan dan penebus dosa kita. Nah, sekarang masuk kita kepada para rasul. Benarkah pastorani Simon lebih hebat dari para rasul? Saya kembali menegaskan, di satu sisi kalau kita objektif menilainya, mustahil pastorani Simon lebih hebat dari para rasul. Secara khusus Rasul Petrus dan Yohanes. Pastorani Simon justru belajar dari Rasul Petrus yang sering mengutip Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, 11, 12 dan 16. Kuasa nama Yesus yang sudah terlebih dahulu dicontohkan, didemonstrasikan oleh Rasul Petrus, itulah yang dicontoh, diteladani oleh pastorani Simon. Dan jangan lupa, saya tidak pernah menemukan di Alkitab kitab Andi Simon pasal sekian ayat sekian, gak ada. Tapi yang jelas, oleh ilham Roh Kudus, Rasul Petrus menulis kitab atau surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Bahkan bisa diperdebatkan sepanjang yang saya pedalami, kitab Markus pun sebetulnya adalah tulisan Petrus dengan tangan kanan juru tulisnya, Markus. Pastorani Simon tidak ada kitabnya, tapi Petrus dipercayakan oleh Tuhan lewat tuntunan ilham Roh Kudus menulis kitab Markus, 1 Petrus dan 2 Petrus. Pastorani Simon mempelajari 1 Petrus, 2 Petrus dan juga kitab Markus. Jadi tidak mungkin lebih hebat pastorani Simon dari Rasul Petrus. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Pastorani Simon pun mustahil bisa lebih besar dari Rasul Paulus. Kenapa? Karena mayoritas perjanjian baru adalah tulisan dari Rasul Paulus yang besar itu. Bahkan inspirasi dari penginjilan bertitik tolak salah satu diantaranya adalah dari Rasul Paulus, penginjilan pertama, kedua, ketiga. Pastorani Simon juga belajar terinspirasi dari penginjilan itu, berjalan kemana-mana. Makanya pastorani Simon disebut penyembuh jalanan. Tolong jangan dangkal mengerti, kalau disebut penyembuh jalanan itu hanya semacam trademark pelayanan beliau, bukan berarti jadi beliau penyembuhnya. Tolong kita ini jangan cetek mengerti, memahami sebuah kalimat itu hanya tanda petik kalau konteks marketing pemasaran adalah nilai jual dari pelayanan beliau, ciri khas yang spesifik dari pelayanan beliau. Karena di dalam substansi dan isi yang disampaikan, kontennya adalah Yesuslah yang menyembuhkan. Pastorani Simon hanya sebagai alat atau hambanya. Tetapi di sisi lain, mengikuti pola pikir dari hambanya pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH, kok banyak banget mujizatnya. Masa menandingi Yesus, bahkan mengalahkan Yesus dan para rasul? Saya mau menyampaikan kepada kita, saya pernah membaca ayat yang menegaskan. Di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Saudaraku, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ada lagi bagian berikutnya, kita lihat dulu. Di dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Perhatikan 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini data dan fakta Alkitab. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dalam konteks keselamatan, cukup oleh ilham Roh Kudus apa yang sudah dikanonkan. Tapi masih banyak hal yang diperbuat oleh Yesus yang tidak dicatat. Mari ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Argumentasi yang dibangun oleh pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala dan Senat Mahasiswa STT Trinity, cara-cara yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Saya ingin menegaskan, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Selama pedoman-pedoman firman secara holistik menyeluruh tidak dilanggar di sana, masa kita meributkan cara, sarana, alat? Pertanyaan saya, adakah Yesus pernah mengajarkan kepada Petrus bahwa nanti ketika aku sudah naik ke surga, engkau nanti menyembuhkan pakai bayangan ya? Atau barangkali Yesus saat itu sebelum naik ke surga masih bersama-sama dengan ke-12 muridnya secara khusus membisikkan hal itu ke telinga Simon Petrus? Karena sepanjang kitab-kitab Injil tidak pernah dikatakan Yesus menyembuhkan pakai bayangan. Jubah-jubahnya dijamah oleh perempuan 12 tahun pendarahan, yes, ya. Tapi dengan bayangan Petrus sembuh, gak pernah saya lihat dicontohkan oleh Yesus. Berarti Petrus sesat dong, karena merasa diri lebih unggul daripada Yesus. No, tidak. Roh Kudus mau bekerja pakai sarana apa? Yang penting jangan pernah mempertuhankan, mengkultuskan, mendewakan sarana prasarana. Kita tidak boleh bergeser sejengkal pun, sedikit pun dari orientasi fokus sentral hidup kita kepada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, Lord, Kurios, Raja, pemimpin, penguasa, pengendali totalitas hidup kita. Tidak boleh disimpangkan, dibelokkan kepada yang lain. Itu saja prinsipnya. Tidak pernah saya temukan dalam kitab-kitab Injil bahwa Yesus pernah menyembuhkan lewat kain dan sapu tangan. Tapi oleh perkenanan Tuhan, sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus ketika diletakkan kepada orang-orang sakit sembuh. Kepada orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat itu keluar, lepas dari mereka. Jadi menurut saya, kenapa terlalu gelisah dengan mengutip Wahyu 22? Kalau tidak salah ayat 18-19. Jangan menambah, nanti hukuman akan ditambah. Jangan mengurangi, akan dikurangi juga nanti mahkota. Bukan seperti itu prinsipnya. Jangan menyebarkan Injil lain, roh lain, Yesus yang lain. Jangan. Karena kalau menyebarkan Yesus yang lain atau Injil yang lain, sekalipun malaikat dari surga yang datang menyampaikan itu, maka terkutuklah dia, kata Rasul Paulus dalam kitab Galatia. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kalau kita objektif menilai, Pastor Andi Simon tidak mungkin lebih hebat dari Yesus, karena objek berita Pastor Andi Simon adalah Yesus. Tidak mungkin Pastor Andi Simon lebih hebat dari Rasul Paulus dan Petrus, karena apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Petrus itulah yang diteladani, diyakini, dan yang dilakukan, dihidupi oleh Pastor Andi Simon. Tetapi jangan lupa, ada satu catatan penting dan menarik. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mari kita soroti, perhatikan, renungkan. Yesus yang berkata, maka ini adalah firman, sabda, kebenaran. Pertanyaan saya, apakah perkataan Yesus ini hanya berlaku di masa Yesus dan murid-muridnya? Kalau hanya berlaku di masa itu, mari kita gunting dan buang saja dari Alkitab. Tapi mustahil demikian pengertiannya. Apalagi kalimatnya begitu menyeluruh. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama Yesus, percaya kepada Yesus, diberi kuasa, status, otoritas sebagai anak Allah. Anak Allah kita ini tentunya bangga. Tidak mungkin kita tidak diperlengkapi, apalagi sebelum Yesus naik ke surga, memerintahkan murid-muridnya supaya menanti janji Bapa di Yerusalem. Maka setelah 10 hari, turunlah Roh Kudus yang membakar, memulihkan, menyucikan, menyempurnakan, yang memberikan keberanian, power kepada murid-murid dengan tercurahnya Roh Kudus, sehingga mereka dipakai dengan dahsyat, efektif, efisien, optimal, maksimal, bahkan disertai dengan tanda-tanda, keajaiban, mujizat menyertai pelayanan mereka. Saudara dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, artinya berlaku kepada murid-murid saat itu, berlaku kepada murid-murid dari murid-murid, murid-murid dari murid-murid, murid-murid dari murid-murid, termasuk kepada saudara dan saya, termasuk kepada pendeta doktor Insinyur Mangapul Sagala MTH, termasuk kepada pendeta Muriwali Yanto Matalu, kepada Pater Smith dan yang lain, termasuk kepada Pastor Andi Simon. Dikatakan demikian, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pertanyaannya, pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dalam satu ayat bagian firman Tuhan di dalam kitab Yohanes dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ladang sudah menguning, beritakan Injil yang menyelamatkan, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan. Ketika Yohanes dipenjara dan murid-muridnya disuruh berjumpa dengan Yesus, apa yang harus kalian katakan kepada guru kami? Maka Yesus pun menjawab, beritahukanlah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Apa itu? Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar artinya. Saya pikir kalau kita coba membuka hati pikiran kita, barangkali ini salah satu penggenapan dari firman Tuhan ini. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Di zaman Yesus belum ada media sosial. Saya bicara di sini, orang Amerika, orang luar negeri, berbagai provinsi, kabupaten, kota di Indonesia bisa menyaksikan, mendengarkannya. Di zaman Yesus tidak bisa seperti ini. Ini lebih besar, lebih efektif, lebih efisien. Tapi bukan berarti kita dengan pongah dan sombong berkata, saya lebih hebat dari Yesus. Tidak. Karena salah satu pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan adalah apa itu? Pekerjaan naik ke tiang gantungan, naik ke kayu salib untuk menjadi penebus dosa. No, mustahil, tidak mungkin. Hanya Yesus yang adalah anak Allah, sang firman yang telah muncul turun menjadi manusia, yang layak dan berkenan di hati Bapa melakukan itu. Jadi jangan sampai nanti kita katakan, mengampuni dosa pekerjaan saya karena saya lebih besar dari Yesus. Salah. Menjadi juru selamat karena saya lebih besar dari Yesus. Salah. Oleh karena itu, dalam mengartikan firman, tidak mungkin kita membangun sebuah rumusan doktrin ajaran bertolak belakang atau kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Ya barangkali penggenapannya, karena kuasa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat, karya, perbuatan-perbuatan besar dari Yesus tidak mungkin menjadi usang, menjadi berkurang,
oleh karena makin bertambahnya usia dunia ini. No, tidak mungkin. Kuasanya tetap bekerja dengan aktif, dahsyat, dan luar biasa sampai sekarang. Itu sebabnya kalau ada teolog yang berkata, buat apa dokter dikasih ilmu yang tinggi kalau bisa sembuh? Saya jadi bingung melihat orang-orang seperti ini. Belajar teologi di mana kamu kawan? Belajar teologi di mana orang-orang yang punya paham seperti ini? Masa jadi dokter lebih hebat dari kuasa Tuhan? Belajar di mana? Saya curiga jangan-jangan iman dari kawan-kawan kita yang kontra ini, iman yang kosong, iman yang mati. Kalau hanya percaya Tuhan saja, iblis pun percaya dan mereka gemetar. Tapi kita harus tunjukkan percaya kita, iman kita lewat action, tindakan, perbuatan konkret, aksi nyata, demonstrasi kuasa Tuhan. Sesuai dengan potensi karunia, talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi kalau tiap hari ada mujizat, itu bukan berarti tidak sesuai dengan firman. Bukan. Kalau menurut saya, Tuhan berkenan menyatakan itu karena waktunya sudah makin singkat ini. Sehingga makin banyak orang terbelalak, terbuka mata hati, mata rohaninya. Percaya, mengakui kehebatan kuasa Yesus. Dan akhirnya mereka oleh karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, terbuka menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.